Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanji Wibowo dengan NIM 21082040888, kelas 4 Ekonomi Syariah. Video ini diperuntukkan untuk menyelesaikan tugas individu mengenai tugas esai. Di sini saya mengambil judul mengenai tantangan dan peluang industri halal di Indonesia dan di dunia. Industri halal merupakan peluang baru dalam dunia industri yang sangat ini sedang digandrungi oleh negara-negara di Indonesia. Besarnya jumlah muslim di dunia yang mencapai sepertiga jumlah penduduk dunia dan semakin besarnya kebutuhan generasi muslim milenial menjadi alasan negara-negara di dunia mulai merambah ke pasar industri halal, dan tidak hanya mencakup negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim saja, namun dengan negara-negara minoritas muslim pun juga ikut ambil dari bagian dalam pengembangan industri halal ini. Hal tersebut menjadi penanda bahwa pasar industri halal memiliki potensi besar dalam menunjang atau meningkatkan sebuah pasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi di dunia. Dan ada pun salah satu tantangan di Indonesia dalam pasar industri halal, jika melihat dari geliat negara-negara di dunia sangatlah besar, melihat saat ini perkembangan industri halal terbilang cukup pesat di negara-negara mayoritas non-muslim seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia, Meksiko, Jepang, dan Spanyol. Selain itu, Indonesia sendiri masih berada di peringkat 10 dalam pasar industri halal. Industri masih kalah dengan Malaysia, Emirat Arab, kemudian Bahrain, kemudian Saudi Arabia, Pakistan, dan Oman yang secara beruntun menduduki peringkat ke-5 besar dunia dalam pasar industri halal. Padahal jika kita melihat dari potensi yang kita dapat, yaitu ada di Indonesia itu sangat berpotensi menduduki peringkat pertama dalam pasar industri halal. Selanjutnya itu tantangan terbesar bagi Indonesia dalam pengembangan industri halal, yaitu minimnya kemampuan dalam mengait minat muslim milenial dunia untuk menjadi konsumen produk halal di Indonesia. Hal ini terjadi karena untuk menjadi konsumen produk halal di Indonesia itu harus ditawarkan dari produk halal di dalam negeri, dan demikian rupa tuh sasaran produk halal bagi negara-negara asing tertentu ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia jika tidak ada langkah cepat untuk menindaklanjuti problem ini. Sebab karena negara Indonesia masyarakatnya hanya akan menjadi target konsumen di dalam pasar industri halal. Indonesia itu merupakan negara dengan berpenduduk muslim terbanyak atau terbesar di dunia. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Kemudian dan demikian disampaikan oleh Profesor Sukoso selaku Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini memberikan kuliah umum studium general KU 4078 di Aula Barat ITB pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret 2019. Hal ini dikatakannya tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan lainnya.
Dan salah satu produk yang jelas sertifikatnya halal tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim, tetapi juga penduduk non muslim. Sayangnya potensi yang bagus ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga saat ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal yang berasal dari negara lain. Kemudian saat ini pemerintah Indonesia untuk menghadapi persaingan di pasar luar industri halal ini telah memulai persiapannya melalui pengembangan di berbagai sektor usaha, dan mungkin salah satunya itu dari sektor pariwisata. Pemerintah itu ingin memacu laju pariwisata halal di Indonesia. Kemudian salah satu pemerintah Indonesia itu menargetkan pada tahun 2020 bahwa akan ada kehadiran wisatawan muslim dunia untuk datang ke Indonesia dengan sejumlah sebanyak 5 juta orang dari total 160 juta wisatawan muslim sedunia, dengan harapan indeks yang saingan ke pariwisata Indonesia itu dalam mencapai target tertentu tentu tidaklah mudah bagi Indonesia dalam mencapai target tersebut. Tentu ada persaingan bisnis halal semakin ketat di sejumlah negara. Hal ini ditentukan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mencapai perkembangan industri halal. Salah satu beberapa tantangan yang dihadapi dan upaya apa untuk meningkatkan ekspor produk halal di Indonesia yaitu: 1. Kurang fokus dalam pengembangan produk halal karena masih mengutamakan ekspor komoditas, perkembangan, dan perkebunan. Kedua itu adanya persaingan dari negara non-muslim yang mengembangkan industri halal. Ketiga itu kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal. Ketiga tersebut itu salah satu tantangan yang harus dihadapi, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan ekspor produk halal di Indonesia. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.